Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di pelajaran Spreadsheet semester 2 SMK Perintis 1 Depok untuk jurusan akuntansi kelas 10. Sebelumnya saya mohon maaf, saya lupa ini hari Kamis. Saya pikir masih hari Rabu, pas lihat hari, hari Kamis. Jadi mohon maaf atas keterlambatan. Sebagai gantinya nanti delay tugasnya akan saya, fase panggangnya akan saya sampai hari Selasa. Ya, jadi setelah nonton video ini, kemudian saya kasih tugas di GCR, saya tugas paling lambat, kalau kemarin saya kasih paling lambat hari Senin, sekarang saya kasih waktu paling lambat hari Selasa sebagai gantinya ya. Baik, sebelum kita masuk ke membuat aplikasi kompetensi dasar berapa? 11 ya, spreadsheet. Kemarin saya mengenalkan hyperlink ya, cara buat menu, nanti itu ada kaitannya dengan aplikasi. Kemudian ada satu lagi yang menurut saya harus kalian kuasai, ya, fungsi pembacaan tabel, yaitu ada lookup dan VLOOKUP. Nah, oke. Nah, sebelum kita masuk itu, kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, tidak berlama-lama ya. Kita langsung menuju TKP, Microsoft Excel. Ya, apa yang kita bahas? lookup dan VLOOKUP. Fungsi pembacaan tabel. Ya, baca tabel ini diterjemahkan dengan lookup, LOOKUP. Nah, adapun V atau H, V-nya itu adalah vertikal, H-nya adalah horizontal. Ya, bisa ditebak. Tabel nanti, tabel bantunya itu akan, kalau V itu susunannya vertikal, kalau H itu susunannya horizontal. Langsung aja ya. Kita coba share screen Excel. Ini dia. Nah, baik. Kita sudah ada di Excel. Tampilannya juga saya sudah perbesar jadi berapa ini? 150%. Mudah-mudahan terlihat. Misal ya. Ini nanti ada kaitannya dengan pelajaran kita. Misal di sini ada kode barang. Kemudian sini nama barang ya, kemudian harga, kemudian ya cukuplah segini aja. Ini contoh untuk VLOOKUP ya nanti. Kemudian komputer kenapa jadi lambat begini sih? Oke. Ya. Oke. Saya kasih di sini, ini contoh untuk VLOOKUP dan tabel yang di sini nanti contoh untuk VLOOKUP. Oke, judulnya sama, headernya ada kode barang, ada nama barang, ada harga. Saya rasa ini terlalu lebar, tidak simetris. Singkat saja kode barang, kita wrap text. Begitupun dengan dia. Segini aja kita wrap text. Oke, justru nama barang nanti yang agak lebar. Oke, tujuannya seperti ini. Ketika misalkan saya masukkan kode barang C,
maka di sini akan muncul nama barang sesuai kodenya secara otomatis. Begitupun ini juga dengan harga. Nah, gimana caranya tuh? Ya, kita bisa menggunakan fungsi if, tapi fungsi if itu terlalu banyak jika ya akan terlalu panjang penulisannya jika kita punya kode barang banyak di sini. Contoh saya punya barang misalkan ada 5 barang yang saya punya. Oke, misalkan, nah ini saya bikin tabel bantu nih. Misalkan saya punya barang yang pertama ada pulpen, kemudian ada pensil, oke, ada buku tulis, kemudian ada kalkulator, kemudian ada penggaris. Oke, seperti itu. Harga pulpen ini saya tetapkan misalkan apa sih pulpen 4.000 ya. 4.000. Pensil 2.500. Buku tulis 5.000. Kalkulator 25.000. Penggaris 3.000. Misalnya seperti itu. Di sini nama barang boleh acak ya. Maksudnya antara buku tulis dan pulpen atau pensil seharusnya buku duluan yang di atas. Tapi tidak masalah kalau di nama barang. Tapi di kode barang ini kita kasih kode ini harus berurut, nggak boleh nggak berurut. Misalkan pensil kita kasih kode A. Pulpen A, pensil B, buku tulis C, kalkulator D, penggaris E. Nah, ini harus berurut konsepnya. Nah, setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Kita blok data ini dari A, B, C, D, E sampai dengan 3.000. Ya, kita rank ini dari A sampai 3.000. Diingat, kita rank. Atau kita tandain ya, kita marker. Kemudian kita kasih nama. Data ini dari A sampai 3.000 ini kita mau kasih nama apa nih? Cara ngasih namanya secara rumus bisa di sini. Kemudian ada define name. Ya. Saya ambil langkah mudahnya saja biar tidak ke menu-menu sana. Saya klik kanan di tengah-tengah blok clearan saya. Oke, muncul menu tersembunyi. Saya pilih di sini define name. Ya, akan muncul define name. Saya klik define name ini. Kemudian ini untuk VLOOKUP saya kasih aja lah, misalkan namanya adalah mendatar. Oh, sorry, tegak lurus ya. Tegak lurus gitu misalkan. Oke, tegak lurus. Kemudian untuk VLOOKUP, nah ini perbedaannya. Oke. Apa perbedaannya? Iya. Kalau VLOOKUP, dia sama seperti ini. Header-nya ada di atas. Tapi kalau untuk HLOOKUP, header-nya di samping. Sementara datanya nih dari A sampai 3.000 adanya di sini. Mendatar, ada di sampingnya. Oke, misalkan seperti ini. Kita pilih transport.
Begitupun dengan ini. Misalkan seperti ini. Transpon. Oke, dan ini harganya. Gitu ya. Perbedaan tabel bantunya berbeda. Yang sini judul-judulnya atau headernya ada di atas. Samping ya, di atas data. Kalau yang ini judul-judulnya ada di samping data, di samping kiri data. Sama seperti VLOOKUP, ini kita blok datanya. Ini saya klik kanan, saya pilih definite name-nya mendatar. Kalau tadi tegak lurus, kalau ini mendatar. Selesai. Kita balik ke tabel utama. Ya, ini kita sebut tabel utama, ini tabel bantu aja nih. Untuk membantu tabel utama membuat isi di sini otomatis. Jadi saat kita di sini isi C, di sini keluar buku tulis. Nah, gimana? Harganya 2.500. Maka sebelah sini udah saya siapkan adalah VLOOKUP ya. Maka di sini kita tulis, perhatikan rumusnya. Sama dengan saya ketik VLOOKUP. Oke. Setelah VLOOKUP, saya buka kurung. Kemudian kita masukkan sel referensi. Ya, nama ini akan terisi otomatis jika kode barang terisi, gitu ya. Oke, jadi referensinya dari sini, dari kode barang. Maka setelah buka kurung ini kita isi kode di sini. Klik aja, walaupun belum ada isinya. Oke. Maka akan tertera VLOOKUP B3. Karena komputer saya mintanya titik koma, saya kasih titik koma. Nah, seperti itu. Setelah itu apa? Nah, ini tadi nama yang sudah kita masukkan tadi ya. Saya kasih nama di sini tadi untuk tabel VLOOKUP yang ini adalah tegak lurus. Tegak lurus. Setelah itu titik koma. Nama di tabel bantu ini ada di kolom kedua. Kode barang kolom pertama, nama kolom kedua, dan harga kolom ketiga. Maka di sini saya masukkan 2. Artinya nama itu berada di posisi kolom kedua. Jadi nanti komputer membacanya, tolong isi sel B3 itu apa sih? Oh, isinya misalkan A, misalkan nanti kebaca begitu. Coba lihat di tabel tegak lurus. A ada gak? Oh, ternyata A ada. Oke, ternyata isi dari A di kolom kedua apa? Pulpen. Nah, maka nanti komputer akan memberi reaksi dengan rumus seperti ini. Dia akan naruh jawabannya adalah pulpen. Oke, seperti itu. Loh, katanya pulpen, Pak. Kok keluarnya NA? Ya, mungkin ada yang bisa jawab. Ya, kalau yang jawabnya NA ini apa namanya? Karena di kode barangnya belum ada isinya, Pak. Ya, misalkan di sini belum ada kode barangnya. Ya, seperti itu. Itu jawaban yang benarnya. Contoh ya, misalkan kita kasih A. Nah, berubah jadi di pulpen. Di sini kita kasih C. Jadi buku tulis. Sini kita kasih D. Kalkulator. Gitu ya. Jadi ini dia muncul enak karena sel referensinya itu belum terisi apapun. Oke, rumus ini kita copy. Ya, rumus ini kita copy untuk sebelah sini. Oke. Kita paste. Oke, hanya kolomnya kita ganti ini. Harga ada di posisi kolom ketiga. Oke ya. Jadi kalau ini
Rumusnya seperti ini, VLOOKUP B3 titik koma tegak plus titik koma 2 tutup kurung enter. Kenapa 2? Karena nama ada di kolom kedua. Oke, VLOOKUP kenapa sama dengan? Karena rumus harus pakai sama dengan. Oke, kenapa VLOOKUP? Karena tabel bantunya modelnya seperti ini. Oke, sekarang harga VLOOKUP-nya. Kenapa VLOOKUP? Kenapa B3 sudah terjawab? Karena B3 adalah sel patokan kita ya, sel referensi kita. Tabel bantu yang dipakai adalah tegak lurus dan harga ada di kolom ketiga. Kita enter. Nah, ini kita copy aja nih. Ke sini. Oh, misalkan A, D, E. Kita coba huruf yang nggak ada di tabel bantu ya. F. F larinya kemana nih? Penggaris. Jadi penggaris ini dengan kode E ini adalah akan apapun huruf selain A, B, C, D itu akan dikasih nama barang penggaris. Jadi E itu mewakili seluruh huruf selain A, B, C, dan D. Gitu. Ya. B. Jadi bebas-bebas saja kita. Seperti itu. Jadi ini bisa kita hapus. Seperti itu. Oke, sekarang kode barang. Dengan VLOOKUP gimana? Ini tadi kita kasih mendatar ya. Perbedaannya hanya di kolom dan baris. Kalau di sini ada di kolom keberapa, kalau ini ada di baris keberapa. Oke, kita isi sama dengan VLOOKUP. Buka kurung. Seperti biasa, sel referensinya adalah kode barang. Karena nama barang ini tergantung dari kode barang. Kalau kode barangnya B, ntar nama barangnya apa gitu ya. Kemudian ini tadi kita kasih nama apa ya? Mendatar kalau nggak salah. Mendatar, titik koma. Nah, nama pulpen ada di baris keberapa? Nama pulpen, nama barang ada di baris keberapa? Kode barang ini di baris pertama, nama barang di baris kedua, dan harga ada di baris ketiga. Oke, sama ya. 2. Ini rumus ini kita kopikan saja. Oke. Kopikan saja ke sini. Oke, kita paste, kemudian kita ganti dengan 3. Kenapa NA? Karena masih kosong di sampingnya. Oke, seperti itu, teman-teman. Kita tes di sini. Apakah rumus kita berhasil? Misalkan ini C. Buku tulis. Benar ya? Oke. Misalkan di sini A. A itu adalah pulpen harga 4.000, benar ya? Kemudian ini FE. Kemudian apa nih mau yang enaknya? B. Kemudian ini adalah yang belum ada apa? D ya, D. Seperti itu, teman-teman. Ini saya copy kemari. Datanya. Jadi nama barang di tabel utama ini minta bantuan dari tabel bantu. Jadi sebelumnya kita buat dulu tabel bantu. Nah, penggunaan tabel bantu ini tadi pertama apa? Kita buat dulu tabel bantunya, kemudian data tabel bantunya kita isi. Setelah kita isi, kita kasih nama ya, klik kanan, define name tadi ya. Kita kasih nama aja. Kemudian di perumusannya kita tinggal tulis VLOOKUP, sel referensi, titik koma, terus nama tabel bantu yang tadi kita buat. Kemudian ini adalah posisi kolom keberapa yang akan kita sesuaikan dengan tabel utamanya. Oke. Kemarin kita nanti ini berhubungan dengan
transaksi. Ya, transaksi misalkan ada, ini saya besarkan juga 100, misalkan kita kasih kode misalkan 111. Ini adalah kas. Misalkan gitu. 1112. Ini misalkan piutang. Ini 1113. 4. Misalkan apa nih? Apa misalnya? Misalnya harta lancar itu apa nih yang enak nih? Lemari. Kok lemari ya? Ada pisang, udahlah cukup 2 aja misalkan gitu. Misal nanti ini terhubung dengan soal transaksi kalian nanti. Nah, misalkan di sini ada jurnal. Jurnal apa sih isinya? Kalian lebih paham ya. Judul-judulnya misalkan ada tanggal ya. Misalkan tanggal ini terdiri dari 2 kolom. Nanti di sini tanggal, ini bulan. Kemudian transaksinya. Kemudian ini debit, ini kredit. Nah, misalkan kayak gitu. Ini apa sih? Saya lupa. Oke lah, bukan transaksi nih. Ya kalian cari tahu lah nih judulnya apa nih. Saya lupa. Karena saya aplikasinya, saya bukan orang akuntansinya nih, jadi lupa. Jurnal umum itu isinya apa. Misalkan disajikan soal seperti ini. Tanggal 12 Februari, Pak Joko membayar piutangnya kepada perusahaan sebesar 30.000. Nah, apa yang terjadi? Ini saya tandain dulu nih, saya nggak lupa judulnya apa nih. Oke, maka di sini kita tulis tanggal 12. Oke, kok munculnya pagar ya? Karena kolomnya kurang besar. Nah, bulan Februari misalkan. Nah, dari Pak Joko membayar hutang kepada perusahaan sebesar 30.000, transaksi apa yang terjadi? Oh bener ya, transaksi ya? Iyalah, ntar kalian betulkan sendiri. Apa nih? Kas. Berarti Pak Joko bayar nih ke perusahaan dapat duit. Berarti kas bertambah ya. Kas bertambah ada di debit sebesar 30.000. Gitu. Kemudian piutang berkurang. Harusnya duit kita ada di luar, duit kita yang ada di luar ya berkurang. Berkurang itu adanya di kredit 30.000. Nah, gimana caranya supaya kita tidak perlu menulis kas? Kalau ini kan tadi saya ngetik ya, ngetik kas, ngetik piutang. Kita cukup masukkan kodenya aja, kas itu 1111, maka keluarlah kas. Oke, maka di sini kita tambahkan apa sih kas piutang ini adalah kode barang. Kode aja misalkan. Oke, nah seperti ini. Ini kita blok.
Kita kasih nama definite name contoh saja. Nah, gitu. Maka di sini saya isi sama dengan pin lookup dari kode, referensinya titik koma contoh saja titik koma. Dia kas piutang ini ada di kolom kedua. Kolom pertama adalah 1111 dan 1112 kodenya. Oke, ini nama transaksinya. Maka kita isi 2. Enter. Kita copy dia ke sini. Oke. Maka ini kita isi aja. Yang transaksi yang terjadi adalah 1111 reng. Nah, gitu ya. Kemudian ini adalah piutang 1112 reng. Nah, gitu. Seperti itu teman-teman. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau belum paham diulang-ulang aja videonya. Atau bisa cari video tentang, atau misalnya ada kata-kata saya yang sulit dicerna, silakan cari video sejenis tentang HLOOKUP dan VLOOKUP. Karena itu sangat berhubungan dengan aplikasi aplikasi akuntansi yang akan kita buat nanti. Itu saja yang bisa saya berikan. Ada tugas nanti di GCR. Silahkan dipenuhi tugas yang ada di GCR ya. Saya close dulu ini Excelnya. Share screen-nya saya selesaikan dulu. Stop sharing Excel, kembali ke menu utama, ke wajah kita. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan videonya tidak berdurasi lama ya. Ya, mudah-mudahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live for